Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan pagi yang cerah ini di ujung tahun 2021 kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Berhubung kemarin sudah membagi rapot, semoga nilainya juga memuaskan bagi yang ada beberapa mungkin yang remedial ya, tapi setelah diisi dan kita masuki semester genap karena di aturan pemerintah sudah diajarkan bahwa untuk SMP usia di Kota Depok ini bahwasannya setelah pembagian rapot kita langsung materi semester 2 dan liburan nanti di bulan Januari ya. Baik, untuk melanjut materi khususnya PAI kelas 8 ya. Kita akan bahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Kalau di buku paket itu ada di halaman 212 ya. Ada di halaman 212. Sini ada makanan halal dan ada makanan yang haram. Dalilnya apa? Di sini ada dalilnya di surat Al-Maidah ayat 88. Al-Maidah ayat, sebentar saya cari di buku dulu. Di halaman 200. Nah, di surat Al-Maidah ayat 88 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Halalan thayyiba ya. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu beriman kepadanya. Nah, sekarang lebih jelas ya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi khususnya tidak asal kenyang aja, asal makan, yang penting di lidah enak. Lahap makannya, buat nafsu makan segala macam. Tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban ya. Adapun halal makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Nah, bicara tentang halal dan thayyib, halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jadi halal itu dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan thayyib artinya baik. Thayyib baik ya. Thayyib mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Gitu. Makanan yang thayyib itu yang mengandung nutrisi, yang makanan sehat lah. Baik lagi, adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu halal dari segi wujudnya, zatnya dari makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal dari segi cara mendapatkannya. Apakah makanan itu mendapatkannya secara halal? Apakah boleh mencuri, meminta, dikasih? Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Nah, diolahnya seperti apa? Apakah bahan-bahan bakunya, campurannya itu halal atau tidak? Ya, itu pengaruh juga nantinya buat keseluruhan yang akan kita makan.
Ada orang yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun, banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Perhatikan kutipan kisah ya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hal ini sesuai dengan hadis. Itu ada hadis al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharapkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka orang barang itu termasuk yang dimaafkan. Ada yang boleh yang dimaafkan itu. Nah, di sini yang tadi saya kan, nah, makanan halal, jadi ketentuannya ada wujud dan jenisnya halal, cara mendapatkannya, proses pengolahannya juga halal, tidak kotor dan tidak menjadikan yang tidak mendatangkan mudarat. Nah, di sini. Nah, jenis makanan yang halal, bilang ternak, semua hewan yang hidup di laut. Nah, semua hewan yang hidup di laut. Bangkai ikan dan belalang. Pak, bagaimana kalau misalkan paus, ikan hiu halal? Kecuali mungkin ikan apa yang menjijikan ya. Kan di sini ada. Nah, tidak kotor dan tidak menjijikan. Tapi kalau bilang laut yang kotor menjijikan ya tidak. Nah, di sini ya, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang penting ya. Di sini di surat Al-A'raf nah, di sini wujud dan jenisnya halal. Cara mendapatkannya juga halal itu tidak menjijikannya. Terus sini binatang. Nah, di sini binatang ternak. Halal. Nah, ini binatang ternak yang halal ya. Keledai, kuda, halal. Nah, ini semua binatang yang di laut. Contohnya ikan, kepiting, gurita, kerang, udang. Nah, di sini. Ini rajungan ya. Beda rajungan sama kepiting. Rajungan yang di laut. Nah, ini makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Wah, cabai. Wah, mantap nih. Jadi lapar. Terus, makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi wujud atau jatnya haram. Cara mengolahnya haram. Cara mendapatnya pun haram atau batil. Nah, cara mencuri dan sejenisnya ya. Terus ini tadi ada ya. Nah, hewan yang menurut beberapa ulama, tapi ada yang mengharamkan ya, kayak melebiawak, ini apa lagi nih? Landak ya, tupai, usang. Ada sebagian ulama membolehkan. Nah, di sini di Al-Maidah ayat Al-A'raf, An-Nisa, Abu Daud. Al-Maidah ayat 3. Itu hurimat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 3 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma jubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil ajlam zalikum kis. Pas ini dipotong ya. Itu artinya diharamkan bagimu makan bangkai
darah. Ya, kita itu diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Potongnya nggak baca Bismillah Allahu Akbar, itu haram. Yang cekik, motongnya dicekik nggak disembelih, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Misalnya ada yang binatang ayam misalnya dimakan kucing, tapi masih sempat bernapas, di ayam belum mati. Maka cepat-cepat kita sembelih, apa jadi halal. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, untuk sajen, berhala, itu udah haram. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Jadi mengundi nasib itu taruhan. Nah, nanti saya tembak nih, misalkan dia mau tembakan ya, tembak dor, tapi pakai taruhan, nggak baca Bismillah. Dan dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, hewan mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, tertekam binatang buas. Terus yang berikutnya yang diharamkan yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Terus binatang yang mendatangkan mudarat bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi qul innama harama rabbiyal fawahisa ma zuharu minha wa ma batona wal isma wal bagya bighairil haqq. Jadi katakanlah wahai Muhammad SAW, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Yang berikutnya, semua jenis makanan yang kotor atau menjijikan, khobais. Menjijikan itu disebut juga khobais. Di sini ya. Nah, khobais. Nah, terus makanan yang cara batil. Di sini ada di surat An-Nisa. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini ada gambar-gambarnya, nih, bangkai ayam. Kalau bangkai belalang udang halal ya, ini bangkai ini. Apalagi ini si dogi ini. Dogi mati dimakan. Ini darah. Kalau dulu di kampung itu ada namanya marus. Itu haram. Apa buat obat tambah darah? Nggak ada alasan. Itu haram tetap. Tambah darah makan bayam aja, jangan makan darah, jangan minum darah. Nah, daging bagong katanya, daging babi ya. Nih, udah mantep banget ini tuh. Terus ada lagi, nah ini binatangnya halal, tapi disembelih tanpa membaca nama selain Allah SWT, jadi haram. Contoh aja gambar ya. Nah ini orang yang mati cekik terpukul, cekik, tabrak. Nah ini apa nih? Nah itu sesembahan. Oh, apa gambarnya? Ini cara pengolahannya. Nah, gelatin, nah, hati-hati nih. Bahan dasar gelatin. Gelatin itu bahan dasar dari babi ya. Hati-hati. Ini cara pengolahannya. Dari makanan ya. Sedangkan dari minuman, minuman yang halal yaitu minuman yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat, tidak najis, didapat dengan cara yang halal, dan diolah juga dengan cara yang halal. Nah, di sini contohnya. Nah, ini iklan nih. Iklan Sprite.
nyatanya nyegerin. Nah, ini yang halal ya. Sedangkan yang haram, Jack Daniel, wah, air kencing diminum haram. Tuak manis ya, tuak yang manis, tapi kan dasarnya halal, apa haram. Air ini, air apa nih? Air kocok, haram, jikan. Nah, di sini makanannya kotor tuh. Apa nih? Tikus. Wah, tuh. Tikus dimasak. Aduh. Ini apa? Cacing. Wah, bayi lagi. Aduh. Nah, daging yang ini yang mudarat ya. Yang mudarat itu yang bakal menyebabkan penyakit. Roti yang udah bulukan dimakan, daging yang sudah ada orangnya tuh, ada isinya. Nah, di sini udah ya. Jadi dalam mengkonsumsi makanan dalam agama Islam itu sangat diatur ya. Karena bukan buat siapa-siapa, buat diri sendiri, buat kesehatan juga. Karena di apa kayak maaf kayak daging babi itu di dalam daging itu kan ada emang kalau menurut yang udah ngerasakan daging babi itu paling nikmat. Tapi di dalam itu ada cacing pitanya yang apabila dipanaskan berapa suhu hampir 100 derajat 200 derajat itu nggak akan mati. Dan dia akan hidup di dalam tubuh kita. Apa sih manfaatnya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Jadi seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan mempunyai manfaat. Yang pertama, mendapat ridho dari Allah SWT, dan insya Allah ketika kita mempunyai keinginan doa segala macam, insya Allah doa kita dikabul karena kita makanan kita dalam tubuh kita semuanya ya dengan mengonsumsi yang halal, dengan doa. Kekuatan kita itu di doa. Bagaimana doa kita bisa dikabul sedangkan kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, yang subhat, yang belum jelas makan. Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah, terjaga kesehatannya juga. Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Akibat buruknya apa kalau kita mengonsumsi makanan yang haram? Amal ibadahnya juga tidak akan diterima. Doa boro-boro dikabul. Tolak pula itu doanya. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras, khamar, jadi otaknya di saraf juga akan cepat rusak. Si alkohol ya, pakai obat-obatan kayak pil-pil, koplo segala macam, dia kan nggak bagus diuras sarafnya. Penyakit ya psikologis jiwa, jadi nggak sadar terus jadi dia. Gangguan mental juga pengaruh. Terus makanan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, dapat menyebabkan penyakit fisik ya. Kayak model khamar kan panas, ya, paru-parunya berbolong gitu, kebakar. Jadi mengkonsumsi khamar karena dia itu panas. Coba aja kamu misalnya alkohol yang berapa persen itu kamu bakar, terus ya, panas dia. Jadi itu aja ya untuk materi hari ini. Jadi tentang sebenarnya kita tadi udah banyak bahas tentang makan makanan yang halal dan yang haram. Setidaknya kita harus jaga ya. Kalau masih banyak makanan yang halal di sekitar kita, maka nggak usah macam-macam, coba-coba yang haram. Karena itu risikonya sangat besar. Selain berdosa, kita juga kesehatan kita juga bakalan terganggu nantinya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat ulasannya. Nanti dipelajari juga babnya di buku paket tadi di halaman 202 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai jumpa, bertemu nanti di tatap muka lagi ya. Sekarang masih PJJ.